Coba, yang waktu itu ibu kesini kan sudah ibu bahas tentang generatif. Sekarang vegetatif. Apa perbedaan generatif dan vegetatif? Coba. Ada yang mengatakan? Apa sudah lupa? Baik, ibu ingatkan lagi. Kalau generatif itu erat kaitannya dengan perkawinan silang atau perkawinan lah ya. Itu. Kemudian dia menghasilkan biji yang artinya akan dijadikan benih. Seperti itu. Baik, sebelum mulai boleh disiapkan dulu ketua kelas. Siap. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Mana yang laki-laki belum ada suaranya? Sudah siap belajar atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita kembali lagi ke generatif dan vegetatif. Kalau generatif kemarin harus melalui perkawinan, kalau vegetatif perlu atau tidak? Tidak. Siapa yang jawab perlu, Cung? Yang jawab tidak? Oke, sisanya kan tahu ya, balik sudah paham. Oke, tujuan dari pembelajaran vegetatif ini adalah kita mengetahui bahwa ada beberapa tanaman yang bisa diperbanyak dengan cara vegetatif. Vegetatif itu apa sih, Bu? Oke, kita next dulu ya. Oke, ini adalah kompetensi dasarnya, di mana pembelajaran vegetatif ini tujuannya untuk menganalisis pembiakan tanaman secara vegetatif, dan untuk prakteknya ada melaksanakan pembiakan tanaman secara vegetatif. Adapun tujuannya intinya adalah kita dapat mengetahui apa yang berkembang dalam vegetatif, bagaimana contoh tanamannya, faktor apa yang mempengaruhi dan lain-lain. Oke. Baik, Cicino. Ini gambar apa coba? Kentang ya? Kentang ya? Ini apa nih? Kentang ada apa ya? Kentang kok tapi bentuknya seperti ini ya? Apa? Apanya? Daunnya. Ayo ini apa? Akar. Baik, ada lagi yang lain? Batang. Ada lagi yang lain? Kulit. Baik. Pernah nggak mama bikin kentang di dapur kelamaan dan dimasak-masak terus tumbuh seperti ini? Nggak pernah, karena langsung dimasak ya? Ya. Kalau kentang didiamkan dalam suhu ruangan dalam waktu yang cukup lama, dia akan tumbuh tunas. Ini namanya tunas. Baik. Kalau ini mungkin udah pernah lihat ya. Ini apa? Bawang putih. Oke. Bawang merah. Kalian udah pernah makan bawang merah? Tuh, baik. Hari ini kita tanam ya. Kemudian ini bawang putih. Kemudian ini ada apa? Ya, bahannya seperti bahan sop-sopan. Dan ini terakhir ada daun yang masih ada akarnya. Oke, baik. Kemudian pembiakan vegetatif juga tanpa penyerbukan atau persilangan, dan hasil anakannya akan mirip seperti induk yang ditanam. Juga dia cepat berbunga dan berbuah. Oke, next. Mengapa tanaman dikembangbiakan secara vegetatif? Siapa yang mau membacakan? Coba Kak Basma, silakan. Oke, kecambah itu apa sih? Pernah dibahas kemarin. Oke, betul. Ya, jadi bentuk kecambah itu seperti toge. Oke, next. Nah, ternyata pembiakan vegetatif itu terdiri dari dua, alami dan buatan. Yang alami ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis, tunas, tunas adventris, grafi, dan rhizoma. Oke.
Oke, kita lihat tugasnya kan. Jadi yang pertama, tugas kelompoknya adalah mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan masing-masing kelompok, dikerjakan per kelompok. Kemudian nanti ada praktek menanam. Tapi hari ini kita memang dengan sederhana saja. Di sini sudah ada alat penanamnya, jelas sekali. Bisa fokus dulu kawan. Halo. Hai. Halo. Halo. Kalau yang bilang hai, maksud halo. Hai. Halo. Halo. Baik. Di sini ada beberapa alat tambahannya. Ada gelas plastik sebanyak 15 sesuai dengan jumlah kelompok. Kemudian di sini ada tusuk gigi. Dan ini ada beberapa tanaman yang harus kalian tanam secara vegetatif. Nah, buku tanamnya nggak ada. Ayo kita ganti dengan apa? Merah. Bawang merah. Media tanamnya selain tanam kita taruh apa? Apa? Ada apa nggak di kepala? Ada apa? Air. Bagus. Kemudian tepuk tangan. Oke. Kemudian fungsi ini buat apa? Maksudnya di mana? Gini. Di bawah. Ikuti dengan cara vegetatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zidan. Nama saya Nariskia. Nama saya Nazara Kirana. Saya Muhammad Budi. Saya Rafi. Saya Umar. Di sini kita bakal memberitahu tentang pengamatan kita. Pengamatan jatuh dalam penting dengan vegetatif alami. Oke. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat dan bahannya itu ada gelas plastik, lidi atau tusuk gigi, bawang putih dan air. Langkah kerjanya pertama siapkan alat dan bahan. Kedua menambahkan air ke dalam gelas plastik. Di sini alat dan bahannya ada gelas plastik, lidi atau tusuk gigi, dan bawang merah serta airnya. Terus langkah kerjanya menyiapkan alat dan bahan, menambahkan air ke dalam gelas plastik. Perbedaan waktunya Lebih cepat atau lama? Nggak tahu sih, tapi giginya nggak jelas. Gimana? Ayo. Iya. Lebih cepat ditanam kalau ditanamnya daripada di air. Mau nambah. Oh siap. karena di tanah itu lebih banyak makhluk hidupnya lebih banyak. Makhluk hidup atau unsur hara? Unsur haranya. Oke. Tapi kan kadang di kalau saya tanam di plastik kan gak ada unsur haranya, gak ada kayak misalnya unsur hara misalnya cacing ya. Ya. Waktu perbedaan kalau ditanam di air dengan di tanah. Kira-kira tadi ada yang Amran menjawab. Di tanah lebih cepat karena memang banyak unsur haranya. Sekarang gini kasusnya. Kalau di air, tapi kita tambahkan pupuk yang berisi unsur hara, akan lebih cepat loh. Kalau air Kalau air, kita tahu lah pupuk cair. Ada yang tahu pupuk cair, jadi pupuk tapi bentuknya kayak cairan, air gitu. Nah itu kita masukkan ke dalam media tanamnya berupa air tadi, sama-sama memiliki unsur hara.
sama. Jadi sebenarnya gini, kalau tanah nggak kita apa-apain aja itu udah ada unsur haranya. Kalau air juga ada yang beda-beda nih. Air mineral kandungannya beda dengan air keran, kayak gitu. Di sini karena kelas ini jadi nggak ada kimia. Oke, baik. Jadi intinya baik di air maupun di tanah tergantung perlakuan kita. Perlakuan itu apa sih, Bu? Kita nambahin zat pengatur tuh apa? Nah, nambahin pupuknya apa enggak? Kalau kita diemin aja, asumsi ibu lebih cepat di tanah, karena dia kan pasti nggak ditambahin apa-apa juga udah ada unsur haranya. Kalau di air pure air gitu. Kecuali air yang kita jadikan media tanam tadi, kita tambahkan pupuk cair. Nah itu akan kualitasnya sama atau lebih bagus. Kayak gitu. Oke, karena waktunya sudah mau habis, kita simpulkan pertemuan hari ini. Hari ini tadi belajar apa aja? Tanaman tentang tanaman vegetatif, alami atau buatan? Alami. Perbedaan alami dengan buatan apa? Coba satu orang alami sendiri, maksudnya itu Pak. Satu orang mau jawab? Kakak di belakang jawab. Coba kakak di paling belakang. Ya. Ayo. Ya. Coba lisannya ya. Ayo. Kenapa? Perbedaan vegetatif alami dengan buatan. Apa coba? Alami berarti? Oke. Misalnya menanam bawang, kita perlu cangkok nggak pohon bawangnya? Enggak, cukup kita menanam umbinya saja. Kalau misalnya nanam mangga, perlu kita cangkok. Tadi sudah ibu kirimkan ke Kak Fazman, ada soal di situ instrumen, silakan dikerjakan dan dikumpulkan ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang vegetatif buatan ya. Pembukaan harus segera mengumpulkan ke ruang kampus. Sekali lagi, Mas ini ada nggak yang kita buka? Baik, diulangi ya. Setiap pembelajaran hari ini tadi sudah kita simpulkan bersama-sama. Diskusinya juga seru juga. Maksudnya kayak yang apa? Oh. Ya sebenarnya kalau waktunya lebih lama lebih seru. Oke. Kemudian tadi ada latihan post test, dikerjakan dan dikumpulkan. Dan untuk yang maju tadi sudah bagus pemaparannya, sudah lengkap juga. Dan sudah aktif juga yang lain. Terima kasih atas partisipasinya. Tepuk tangan buat kita semua. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa tetap aktif seperti ini atau bahkan lebih baik. Oke, sekarang tadi untuk pertemuan selanjutnya adalah pembahasan tentang vegetatif buatan. Ada cangkok, stek, enter dan lain-lain. Tapi kita fokus ke stek. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini boleh disiapkan dulu nih ketua muridnya, ketua kelas, maaf. Mana? Ya tadi kakak yang menyiapkan, silakan disiapkan lagi. Siap. Oke, baik ibu kami, wassalamualaikum.